Halo teman-teman, yuk belajar tentang teks prosedur bersama Bimbel Akila Magelang. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ya. Kalau sudah, yuk kita lanjut ke materi. Apa itu teks prosedur? Jadi teks prosedur ini merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, teks prosedur ini biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Apa sih tujuan teks prosedur? Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar agar mengikuti langkah atau perintah dari isi teks dengan tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca ataupun pendengar. Ciri-ciri teks prosedur itu apa saja? Yang pertama, informatif. Yang kedua, berisi langkah-langkah. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, memiliki kalimat yang jelas, singkat, dan logis. Yang keenam, terdapat langkah lanjutan beserta penjelasan. Yang ketujuh, menggunakan syarat atau pilihan. Yang kedelapan, bersifat aktual atau akurat. Dan yang kesembilan, bersifat universal. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis teks prosedur? Jenis-jenis teks prosedur yaitu ada 3, teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan yang ketiga teks prosedur protokol. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, yaitu merupakan panduan teknis yang berisi langkah atau cara yang harus dilakukan untuk melakukan sesuatu operasi secara sederhana. Dalam teks prosedur sederhana, terdapat langkah-langkah yang harus diambil, batasan materi atau tindakan yang diambil, dan langkah-langkah yang dijelaskan secara berurutan. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Dalam penjabaran langkah yang terdapat pada teks prosedur kompleks, ini dimungkinkan terdapat sublangkah atau juga pilihan dan konsekuensi jika langkah tersebut tidak dilaksanakan. Sering dijumpai teks prosedur kompleks yang tersusun dalam bentuk paragraf. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur yang berisikan langkah-langkah yang tidak terlalu ketat dan rumit serta dapat dibolak-balik. Langkah yang terdapat dalam teks prosedur protokol bersifat fleksibel sehingga tidak harus runtut. Meskipun dapat diubah urutannya, namun tujuan akhir dari langkah-langkah tersebut tetaplah sama. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Itu ada 5. Yang pertama judul, yaitu bagian pembuka atau pengantar. Yang kedua ada tujuan. Dalam bagian ini disampaikan informasi terkait hal apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang ketiga yaitu alat dan bahan, yaitu bagian material, berisi bahan atau perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada langkah-langkah. Di bagian ini berisi uraian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima yaitu simpulan, berisi penegasan ulang atas tujuan yang telah diharapkan. Yuk lanjut, tahukah kalian apa saja kaidah kebahasaan dalam teks prosedur? Yang pertama yaitu kalimatnya berupa kalimat perintah. Yang kedua ada syarat dan larangan. Yang ketiga penggunaan kata dengan ukuran. Dan yang keempat menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Yuk ketahui cara menulis teks prosedur. Yang pertama kalian harus menentukan topik. Yang kedua, kalian harus menentukan tujuan teks prosedur. Dan yang ketiga, kalian harus mengumpulkan informasi dari media sosial maupun media cetak. Selanjutnya, kalian harus menyusun kerangka kalimat. Yang kelima, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Yang keenam, kalian harus mengoreksi dan merevisi setelah menulis kalimat lengkap. Dan yang terakhir, kalian bisa menulis naskah teks prosedur secara utuh. Mari kita lihat contoh teks prosedur sederhana dengan judul
Cara membuat minuman kopi susu. Minuman satu cangkir kopi susu hangat dapat memberi Anda suntikan semangat untuk bekerja. Berikut ini cara membuat cangkir kopi susu enak. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada 2 sendok teh kopi bubuk, 1 sendok teh susu atau creamer. Yang ketiga itu ada gula pasir sesuai selera, dan yang terakhir yaitu air panas. Untuk alatnya, kalian harus menyiapkan 1 cangkir dan sendok teh. Langkah-langkah membuatnya yaitu yang pertama, masukkan gula dan kopi ke dalam cangkir. Selanjutnya, tuangkan air hangat dan aduk kopi tersebut. Selanjutnya, kalian tambahkan susu atau creamer, aduk sampai rata. Yang keempat yaitu kopi susu hangat siap dinikmati. Untuk penutup atau simpulannya, berisi mudah, simpel, dan enak. Selamat mencoba! Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Semoga video ini bermanfaat.